Allah nguji manusia itu bisarra wad dharra, bil khair wasyarr. Kadang Allah uji kita dengan kebaikan, kadang Allah uji kita dengan keburukan, kadang Allah uji kita dengan kesenangan, kadang Allah uji kita dengan kesengsaraan. Kullul qulubi ilal habibi kanil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayat, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat ini kita bisa sama-sama berada di dalam masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah dan memulai kembali kegiatan rutin kita setiap malam Selasa, majelis taklim membaca kitab Risalatul Muawanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam kitab Siyar A'lamun Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan kanal Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhum adalah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Idza balagha babal masjid, apabila beliau sampai di depan pintu masjid, rafa'a ra'sahu, beliau akan mengangkat kepalanya ke langit. Kemudian beliau mengucapkan kalimat sebagai berikut: Ilahi, wahai Tuhanku, dhaifuka bibabik, tamumu ada di depan pintumu. Karena kan masjid itu diistilahkan dengan Baitullah, rumah Allah. Jadi siapa yang masuk masjid berarti dia sedang bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan, Ilahi ya Allah, dhaifuka bibabik, tamumu ada di depan pintu rumahmu. Ya Muhsin, wahai zat yang senantiasa berbuat baik kepada hambanya. Qad atakal musi, telah datang kepadamu hambamu yang jahat ini. Hasan bin Ali bin Abi Thalib setiap sampai ke pintu masjid mengucapkan kalimat tersebut, memuji Allah dan merendahkan dirinya. Inilah hamba yang betul-betul tahu siapa dirinya dan hamba yang betul-betul tahu siapa Tuhannya. Dia memuji Tuhannya dan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Anta muhsin, engkau zat yang senantiasa berbuat baik kepada hambanya. Qad ataka al-musi, telah datang kepadamu hambamu yang jahat ini. Fatajawaz an qabihi ma indi, ya Allah, maafkan, maklumi keburukan-keburukan yang ada pada diriku ini. Bijamili ma'indak, dengan keindahan dan kebaikan yang ada pada dirimu. Jangan sampai aku yang jelek ini yang datang bertamu ke rumahmu akhirnya membuat engkau menghalangiku dari kebaikanmu. Jangan ya Allah, maafkan kesalahanku, maklumi kehilafanku. Jangan sampai kesalahan dan keburukanku ini
menghalangi diriku untuk bisa mendapatkan kebaikan yang ada pada sisimu. Ya Karim, wahai Zat yang Maha Pemurah. Itu munajat beliau saat ingin masuk ke masjid. Beliau merasakan betul bahwa beliau ini adalah orang yang sedang bertamu kepada Allah. Dan beliau berharap mudah-mudahan beliau mendapatkan jamuan dari Allah berupa ampunan, taubat, dan dimaklumi semua kesalahan-kesalahan yang ia perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi kita untuk mendapatkan kebaikan yang ada pada sisinya karena keburukan yang ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ungkapan beliau ini juga menunjukkan kuatnya makrifah beliau kepada Allah. Menunjukkan kuatnya makrifah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang boleh juga kita sebut dengan yakinnya beliau kepada Allah yang menciptakan. Jadi dia bisa berkata seperti itu saat datang ke masjid karena dia betul-betul kenal siapa Allah. Dan dia tahu betul siapa dirinya. Semakin wong kenal kepada Allah, semakin dia merasa rendah di hadapan Allah dan tak punya apa-apa. Padahal kalau nak nurutkan, padahal kalau kita baca sejarah beliau, Hasan bin Ali ini, beliau orangnya baik, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan sesama hamba juga baik. Tapi tetap saat dia ingin datang kepada Allah dan tahu siapa dirinya dan tahu siapa Allah Tuhannya, dia akan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Itu kuatnya makrifah beliau dan luar biasanya keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Risalatul Mu'awanah, masih di bab tentang yakin. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan mengenai masalah yakin ini. Apa itu yakin? Dan bagaimana caranya supaya mendapatkan keyakinan? Dan apa faedah, manfaat dari orang-orang yang sudah bisa mencapai martabat yakin? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi puncak iman kita itu adalah saat kita sampai ke fase yakin. Itu puncak iman kita. Sebab sekedar beriman itu masih rawan dengan guncangan. Kepercayaan kita kepada apa yang kita percayai itu masih rawan, masih bisa digoncang, masih bisa dibuat ragu oleh hal-hal yang kita dengar dari luar atau dari hal-hal yang kita bayangkan sendiri. Akhirnya membuat kita ragu dengan apa yang kita percaya selama ini tentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi bisa dari pengaruh luar, info yang kita dengar dari luar, bisa juga karena pengaruh diri kita sendiri yang membayangkan hal-hal yang nalar kita belum sampai. Makanya jangan pernah membayangkan atau menalar sesuatu yang akal kita belum sampai. Sebab itu akan membuat kita malah menjadi ragu. Itulah kita dilarang untuk menyelam terlalu dalam masalah takdir. Tak boleh. Karena itu akan malah membuat iman kita menjadi lemah, bukan semakin kuat. Kita dilarang untuk terlalu masuk ke dalam tentang zat Allah Ta'ala. Tak mampu kita. Sekedarnya dalam masalah ini, sekedar membuat kita percaya kepada Allah dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk terlalu dalam. Kadang-kadang pertanyaan itu kita munculkan sendiri, akhirnya membuat kita ragu. Dan kadang juga pertanyaan itu muncul dari luar. Info-info yang kita dengar dari luar yang membuat kita ragu dengan apa yang kita imani dan kita yakini. Masyiral hadirin, jadi kummatu imanik, puncak keimanan kita saat kita bisa sampai ke marhala yakin. Wa marhalatu yakin, dan fase yakin itu adalah annahu idza asabatka darra tasbir. Saat kita ditimpa ujian, saat kita sedang ditimpa kesusahan, kita bersabar. Berusaha menahan diri kita supaya tidak meluapkan emosi.
atas apa yang sedang menimpa kita. Saat Allah uji kita baru melalui ujian, tak bisa keluar. Selama berapa? 2 minggu lebih. Ini ujian termasuk. Karena segala yang tidak disenangi oleh jiwa itu ujian, musibah namanya. Al-musibah kullu ma takrahuhu nufus. Kullu ma takrahuha nufus. Semua yang tidak disenangi oleh jiwa kita itu musibah. Yang kita dituntut untuk bersabar, bukan mengeluh, apalagi meluapkannya dengan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Atau diistilahkan dalam istilah syariat dengan jaza. Jaza itu ada musabar, tidak bisa menahan emosi saat diuji. Meluapkannya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Jaza itu. Jadi yakin itu saat kita diuji oleh Allah, saat kita ditimpa dengan hal-hal yang buruk, tasbir, kita berusaha untuk sabar. Alasannya karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui ujian ini sebenarnya Allah ingin mendengarkan keluhan kita kepadanya. Allah pengen dengar kita nyebut namanya, ya Rob, bantu kami. Ya Rob, tolong kami. Ya Rob, angkat masalah kami. Ini yakin. Jadi setiap kali kita diuji, ditimpa musibah, maka kita tahu bahwa Allah sebenarnya ingin mendengarkan keluhan kita kepadanya, bukan malah mendengarkan keluhan kita kepada sesama makhluknya. Ini yakin. Makanya orang yang yakin itu selalu menggantungkan urusannya kepada Allah. Apa yang sedang dia alami, maka dia akan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asabat kasarra, sebaliknya kalau seandainya kita sedang mengalami hal yang menyenangkan, hal yang menggembirakan, tashkur, kita menyikapinya dengan bersyukur. Ini marhalatul yakin ini. Jadi kalau kena musibah kita berusaha bersabar. Kalau kita sedang dalam keadaan lapang, kita bersyukur. Karena kita tahu bahwa Allah lah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Sehingga kita akan mengucapkan sebagai respon atas nikmat tersebut, lakal hamdu ya Rabb, hanya milikmu lah segala pujian ya Allah. Ini marhalatul yakin. Jadi saat dia mengalami hal yang menyenangkan, dia tetap mengembalikannya kepada Allah, berterima kasihnya kepada Allah. Walaupun dia merasa ini karena jerih payahnya, ini karena kerja kerasnya, ini karena usahanya, tidak. Wong yang yakin bahwa apapun yang terjadi ini ada peran Allah di baliknya, maka dia akan memuji Allah saat dia berada dalam keadaan senang dan gembira. Dia tidak lupa kepada Allah yang punya peran penting dalam apa yang dia capai. Dia akan mengatakan lakal hamdu ya Rabb, hanya milikmu segala pujian ya Allah, kami berterima kasih kepadamu atas apa yang telah kami raih. Tidak sombong, tidak menjadi angkuh, tidak menjadi terlalu pede dengan pencapaiannya. Dia merasa kalau bukan karena Allah tidak bisa seperti ini. Akhirnya dia tidak berani untuk terlalu pede dengan apa yang telah dia capai. Itu marhalatul yakin. Kemudian orang yang yakin itu, dia tahu bahwasanya saat Allah menghalangi dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dia menginginkan sesuatu dan dia sudah memohonnya kepada Allah, tapi ternyata Allah menghalangi dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka kalau orang yang yakin, dia akan berkata bahwa sungguh Allah Ta'ala menghalangiku untuk mendapatkan apa yang aku inginkan, karena dia ingin memberi apa yang lebih dari yang aku inginkan. Orang yakin. Tidaklah Allah menghalangiku dari apa yang aku inginkan, kecuali Allah ingin memberiku apa yang lebih dari yang aku inginkan. Yakin. Bukan malah berkeluh kesah, bukan malah bersuuzon kepada Allah, bukan malah menduga-duga, bukan malah meragukan kuasa Allah dalam mengabulkan doa dan harapan. Tidak seperti itu. Orang yang yakin itu. Jadi saat dia tidak melihat tanda-tanda doanya bakal segera dikabulkan, dia tetap berbaik sangka. Dia akan tetap memuji Allah. Dia akan tetap berkata, mungkin Allah sengaja tidak memberi apa yang aku ingin, karena Allah ingin memberi yang lebih dari yang aku inginkan. Orang yang yakin.
Tak pernah berkecil hati. Tenang hidupnya. Nyaman. Tak gelisah. Makanya orang yang punya keyakinan yang kuat tak pernah dia mengalami kegelisahan dalam hidupnya. Itulah sebabnya makna yakin itu didefinisikan oleh sebagian ulama tama'ninatul qalb. Ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketentraman batin sehingga tak gelisah. Tenang, nyaman, tenteram. Itu makna yakin. Kemudian dia meyakini bahawa tidaklah dia dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan kecuali karena Allah ingin memberi yang lebih dari yang dia harapkan. Fala ta'jal, sehingga dia tak mau terburu-buru untuk segera mendapatkan apa yang dia inginkan. Tak terburu-buru. Namun kita ini karena lemahnya yakin tadi, kalau berdoa pengennya cepat kabul, pengennya instan, cepat, tak sabaran. Kadang-kadang kalau seandainya sudah terlalu lama kita berdoa tapi atharu ijabah atau alamatul ijabah, tanda ijabahnya belum kita lihat, mulai kita berputus asa dan akhirnya menghentikan doa yang kita minta. Padahal Nabi SAW sudah ngajarkan kita tentang konsep ini. Kata beliau dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa setiap hambanya selagi hambanya itu tidak terburu-buru. Selagi hambanya tidak terburu-buru, pinta terus tanpa putus asa. Kalau yang terburu-buru merasa doanya tidak diijabah, akhirnya dia tinggalkan doanya. Wajar kalau tidak dikasih, karena dia meninggalkan doa setelah dia merasa doanya itu tidak ada tanda-tanda diijabah. Padahal Nabi bilang aja, minta terus tanpa putus asa, bertahun-tahun minta. Karena boleh jadi pada saat yang sudah Allah Ta'ala tentukan, doa itu akan Allah ijabah. Nabi Musa pernah berkata kepada kaumnya, saat kaumnya mengeluh kepada beliau, apa kata kaumnya? Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, kami ini sudah sengsara. Dari sebelum kau datang kepada kami sudah sengsara. Kami sudah ditindas Fir'aun. Dari sebelum kau datang. Wa min ba'di ma ji'tana. Setelah kau datang kami masih tertindas. Seakan-akan mereka tuh ingin ngomong macam ini. Jadi apa gunanya kau? Kalau memang kau utusan Allah, sampai kapan kami macam ini? Kami kira adanya kau tu akan membuat kami segera lepas dari kesengsaraan. Tapi tahu-tahunya malah Fir'aun ngancam ulang. Kita akan bantai lagi Bani Israel. Sebelum tadinya dibantai karena mencari Nabi Musa AS yang belum lahir. Puluhan ribuan bayi yang disembelih oleh Fir'aun, bayi laki-laki. Dan terus dilakukan. Sampai pada saatnya Nabi Musa bisa mengalahkan penyihir-penyihir Fir'aun. Fir'aun mengumumkan lagi bahwa kita bantai lagi Bani Israel. Yang laki-lakinya kita sembelih, kemudian yang perempuannya kita biarkan hidup, supaya mereka tidak punya kekuatan untuk melakukan perlawanan kepada kita. Itu kata Fir'aun. Kaumnya ngeluh, sampai kapan dia ini? Dari dulu Nabi Musa yang yakin dengan janji Allah hanya bisa mengatakan, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Semoga saja Tuhan kalian Allah akan segera membinasakan musuh kalian. Wa yastakhlifakum fil ard, kemudian menggantikan kalian untuk mengelola bumi Mesir ini. Fayanzuru kaifa ta'malun, kemudian Allah ingin melihat apa yang akan kalian perbuat setelah kalian menjadi pemimpin-pemimpin. Tapi kapan terkabulnya? Kapan Fir'aun binasakan? Belum. Bukan seketika Nabi Musa ngomong macam itu Fir'aun langsung mati. Dah. Puluhan tahun menguji kesabaran, naik ke derajat. Wong yang yakin pasti percaya bahwa apa yang diucapkan Nabi Musa pasti akan terrealisasi pada waktunya. Setelah puluhan tahun Fir'aun mati, ditenggelamkan di Laut Merah. Yakin dengan janji Allah. Begitu juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Mereka bertanya kepada Nabi, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Kami sudah tertindas di Mekah ni lah lama. Mata Nasrullah, kapan janji Allah? Kapan pertolongan Allah akan datang? Nabi juga tahu, ala inna nasrullahi qarib. Dijawab oleh Allah, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat.
Kalau nala kita ngomong dekat itu 2-3 hari datangnya, tidak. Dekat itu 5 tahun, 10 tahun. Nabi pernah bersabda, sungguh kalian akan menaklukkan Romawi dan Persia. Itu Nabi ucapkan saat mereka masih di Mekah. Saat mereka masih lemah untuk melakukan perlawanan dengan orang Quraisy tidak mampu. Tiba-tiba Nabi ngomong dengan sahabatnya, sungguh kalian akan menaklukkan Persia dan Romawi. 2 kerajaan adik kuasa saat itu. Maka dijadikan bahan olokan oleh orang Quraisy. Orang-orang lemah ini bermimpi bakal naklukkan Persia dan Romawi. Karena melihat kondisi mereka yang lemah. Siapa nyangkut? Setelah Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar menjabat, kemudian Sayyidina Umar. Inilah fase-fase di mana Persia dan Romawi ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ucapan Nabi itu 20 tahun, belasan tahun baru terwujud. Wong yang yakin, sementara melihat kondisi sekitar menunjukkan bahwa tidak mungkin itu bisa terwujud. Ya tak? Sahabat-sahabat tak pernah nyangko, tapi yakin janji Nabi. Nabi tidak pernah bohong. Mereka yakin, walaupun nyingok kondisi. Mana kita baca ngalahkan Persia Romawi sementara jumlah kita dikit. Tapi orang yakin tak pernah mempertanyakan itu. Tak pernah mereka kata, wahai Rasulullah, benar ni anak kita bakal ngalahkan. Tak pernah. Percaya mereka. Sebab janji Nabi itu pada waktunya akan terwujud. Nah ini yakin. Tenang wong yakin itu tenang. Jadi ma'asyiral hadirin, wa innallaha idza ajjala laka, dan Allah Ta'ala kalau seandainya Allah menyegerakan apa yang kita inginkan terkabulnya, kita minta sesuatu cepatnya kabulnya. Ada yang cak itu. Ada orang yang pernah bercerita, alhamdulillah ana ni kalau setiap berdoa cepatnya kabulnya. Minta ini dak lama dinjuk. Bukan karena dia hebat, bukan. Bukan karena kita ini istimewa di sisi Allah. Jangan pernah mengira setiap kali kita berdoa cepatnya ijabahnya, akhirnya kita nyangkut, oh ya hebat nian berarti aku ni. Istimewa nian berarti aku ni. Tidak. Karena Allah dalam masalah ngabulkan doa atau menghambat pengkabulan doa atau tidak mengabulkan doa dengan sesuai yang dipinta, itu bukan karena Allah pilih-pilih. Bukan karena posisi makhluk yang berdoa, dah. Karena kebijaksanaannya sebagai Tuhan. Maka kita harus menyikapinya sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menduga yang tidak-tidak saat doa kita belum diijabah. Jangan kemudian merasa kita ini istimewa saat doa kita cepat diijabah. Karena itu mutlak hak mutlak Allah Ta'ala. Makanya wong yang yakin itu apabila Allah Ta'ala menyegerakan baginya apa yang dia inginkan, sesungguhnya Allah itu sedang ingin menguji dia. Kira-kira apa yang Allah berikan kepada dia itu mau tak dia berbagi dengan wong lain? Allah nguji. Allah nguji manusia itu bisarra wad darra, bil khair wasyarr. Kadang Allah uji kita dengan kebaikan, kadang Allah uji kita dengan keburukan, kadang Allah uji kita dengan kesenangan, kadang Allah uji kita dengan kesengsaraan. Itu ujian Allah galuh. Jangan kita kira wong diuji dengan kelapangan itu jauh lebih gampang daripada wong diuji dengan kemalangan. Dah. Sama weh. Ashkur, apakah yang diuji dengan kelapangan syukur atau malah kufur, lupa diri. Yang diuji oleh Allah dengan kemalangan, apakah dia bersabar atau malah tidak bisa menahan kesabaran. Itu ujian dari Allah SWT. Jadi kita hadapi hidup ini dengan apa? Dengan penuh keyakinan bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu karena Allah menginginkan kebaikan buat kita yang kadang kita belum bisa menalanya. Tapi kita percaya bahwa itu untuk kebaikan kita. Tenang, nyaman. Itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir tertentu dalam hidup kita, takdir tertentu yang mungkin memberatkan kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Dan sesungguhnya Allah ingin membanggakan kita di hadapan malaikat kalau kita mau bersabar. Kalau kita bersabar, Allah angkat derajat. Kalau kita bersabar dengan takdir yang tertentu tadi yang memberatkan, Allah akan banggakan kita di hadapan malaikat. Lihatlah makhlukku yang lemah ini.
Aku uji dengan ujian yang berat. Kemudian dia mengembalikan ujian ini kepadaku dan memohon kesabaran atasnya. Dibanggakan di depan malaikat yang tidak diuji oleh Allah. Malaikat tidak diuji. Kita yang lemah ini diuji. Manakala kita berhasil menghadapi ujian, Allah banggakan depan malaikat. Lihatlah mereka yang lemah ini, aku uji berhasil. Dibanggakan di depan malaikat. Kalau kita mau merenungkannya, inilah marhalatul yakin. Inilah fase yakin yang harus kita berusaha bisa melangkah ke fase itu. Caranya kenali Allah. Kenali Allah melalui sifat-sifatnya. Jalan untuk mengenali Allah melalui firman-Nya. Tidak ada jalan untuk bisa kita mengenali Allah kecuali melalui firman-Nya. Dengan cara dibaca, didengar, ditadaburi, direnungkan dan diamalkan. Itu cara paling kuat untuk menambah yakin. Tak ganti cara lain. Yang paling kuat dan lebih jitu. Yaitu dengan apa? Mendengarkan firman-Nya. Kalau kita nak tahu tentang Allah dari mana? Kalau bukan dari firman-Nya. Kalau bukan dari kalamnya. Itu salah satu cara. Kalau kita belum bisa memahami isi Al-Quran tadi, cari yang bisa memahamkan kita. Supaya pengetahuan kita tentang Allah semakin bertambah. Dengan semakin bertambah, semakin kuat iman kita kepadanya. Nah, ini cara untuk mendapatkan yakin. Yang kedua, cara untuk mendapatkan yakin, ma'asyiral hadirin, yaitu dengan merenungkan ciptaan Allah. Merenungkan ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Biasanya wong yang berakal, wong yang punya logika kuat, itu kadang mereka menentang adanya Tuhan, memilih untuk menjadi ateis. Dengan mengandalkan logika mereka yang lemah, kemudian mengatakan Tuhan tidak ada. Mak mana kita bisa percaya dengan sesuatu yang tidak bisa kita indrawi keberadaannya. Tak kita dengar suaranya. Kita meyakini sesuatu ada itu kalau suaranya kita dengar. Walaupun wujud tak tampak, tapi kalau ada suara kita yakini dia ada. Atau kita lihat sosoknya, fisiknya, baru kita percaya. Atau kita cium baunya, baru kita percaya bahwa itu ada. Atau kita rasakan keberadaannya dengan indera peraba kita, baru kita yakin ada. Sementara mereka dengan logika ini masuk, Allah tidak bisa kita indera. Sehingga keberadaan Allah itu diragukan. Auzubillah. Kita tidak mengetahui Allah dengan cara seperti itu. Kita mengetahui keberadaan Allah dengan mengamati ciptaannya. Wong berakal pasti yakin bahwasanya segala sesuatu tidak mungkin ada secara kebetulan. Kalau dia amati semesta ini, itu akan menghantarkan kepada dia, kepada zat yang mencipta. Karena tidak mungkin kestabilan yang ada di semesta ini tidak diatur. Pasti ada yang ngatur. Allah. Posisi matahari, jarak bulan dengan bumi, tidak mungkin itu semua terjadi secara kebetulan. Sementara dia tahu planet di tata surya kita ini ada berapa. Kenapa kita pacak tinggal di bumi? Siapa yang memiliki bumi untuk menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup? Kenapa tidak di planet lain? Karena tidak cocok. Tidak bisa dihuni oleh makhluk hidup. Nalar tak gitu. Tahu-tahu pacak di bumi kita hidup. Tiba-tiba. Kenapa tidak planet lain? Pasti ada yang ngatur. Yudabbirul amr. Allah. Dialah yang mengatur segala urusan. Yang menempatkan kita di sini. Yang mengatur jarak antara bumi dan matahari serta rembulan. Allah. Ya Allah. Kalau kita renungkan, itu akan menghantar kita kepada ma'rifatullah, mengenal Allah. Yakin pasti. Kalau mau merenung. Kalau mau merenung. Kalau mau memikirkannya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengamati ciptaan Allah
itu akan menambah yakin kita kepada Allah sebagai Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Bahkan dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian sendiri itu ada tanda kuasa Allah. Tidakkah kalian melihatnya? Coba kita berkaca. Jengok kayak gitu. Tanyakan siapa gitu ini? Sekali. Awas sih kayak gitu nih. Mungkin tak cigen gitu dengan kayak dewek nih. Awas sih. Aneh gitu nih kayak gitu dewek nih. Cak ini bentuk aku nih. Tanyakan habis, siapa aku nih? Dari mana aku nih? Untuk apa aku ada di sini? Tanyakan. Di situ kita akan tahu, oh ternyata kita nih makhluk lemah. Bukan siapa-siapa. Yang membentuk kita dengan rupa ini adalah Allah. Tahu dari mana kita Allah? Karena dia melalui ayat yang kita tahu. Makanya baca ayat tadi. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia yang merupa kalian di dalam rahim sesuai dengan yang dia kehendaki, bukan sesuai dengan yang kalian kehendaki. Makanya kita tidak bisa memilih rupa kita. Allah yang membentuk. Kalau seandainya kita boleh milih, pengen mancung, alis tebal, putih kulit, tapi tidak baca. Yusawwirukum fil arhami. Rupa kita sudah Allah Ta'ala buat di dalam rahim. Demikian. Bahkan Allah Ta'ala sudah memberitahu kepada manusia bagaimana fase-fase penciptaan manusia itu berlangsung di rahim. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian tercipta tulang, dibalut dengan daging, dilapisi oleh kulit. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan dalam bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Yang tadi belum berbentuk manusia, tiba-tiba sudah berbentuk manusia dengan organ yang lengkap. Di mana organ-organ kita diciptakan? Ada pabrik di sana. Siapa yang membuat organ itu? Mana jantung bisa tercipta di rahim? Tercipta dewek. Sel membelah, terbelah, tercipta dewek. Apakah sel itu bisa membelah diri dewek tanpa ada yang mengisyaratkan? Nah, mengamati ciptaan Allah menambah keyakinan kita. Semakin tahu diri kita, semakin tahu kenapa kita diciptakan. Renungkan. Mata ini, telinga bisa dengar, hidung bisa mencium. Kenapa bisa cak itu? Dari situ kita tahu, oh ternyata ada yang sudah mendesainnya. Posisi-posisinya itu sudah ada yang ngatur. Cara tubuh kita tegak-tegap itu dengan sendi-sendinya sudah ada yang mengatur. Allah. Bayangkan syaraf kita nih berapa? Syaraf kita nih yang ngontrol ini gerakan tubuh kita di otak ini. Otak yang ngontrol. Kemudian syaraf yang memberi pesan. Berapa? Jumlahnya banyak. Banyak. Mak mana ada zat yang bisa menciptakan syaraf yang rumit itu? Bisa. Dan nyambungnya ke otak. Rumit. Tidak ada yang bisa. Ciptaan yang sangat rumit ini. Kalau bukan Tuhan yang maha kuasa dan maha teliti. Yang maha luar biasa ciptaannya. Manusia hanya bisa niru. Tapi tidak bisa nandingi sempurnanya ciptaan Allah. Tak bisa. Manusia cuma bisa belajar dari apa yang dilihat. Tengok burung banyak terbang. Diciptakanlah alat yang bisa terbang. Cuma niru. Tengok ada yang bisa di dalam banyu. Diciptakanlah. Allah yang membimbing mereka. Untuk bisa menemukan hal-hal yang bisa menjadi buah karya mereka yang hebat. Tapi itulah manusia. Semakin diberi kesempurnaan akal, ilmu yang berkembang, semakin lupa dengan pencipta. Itulah ada seorang ulama pernah mengatakan, aku heran nengok dokter ahli di bidang syaraf. Dia tahu betapa rumitnya kerja syaraf, tapi dia tidak percaya dengan yang menciptakan syaraf itu. Heran. Malah percaya dengan Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. La yadur wa la yanfa'. Tuhan yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Tuhan yang mantap tercogok. Tuhan yang tidak menciptakan. Heran. Sementara tidak percaya dengan kekuatan Tuhan yang mencipta.
Sebenarnya wong yang punya keahlian di bidang tertentu itu bisa menjadi objek dia untuk merenung, untuk bisa menemukan Tuhan yang mencipta. Siapa be? Tapi itulah tadi, kadang mereka menemukan petunjuk itu tapi mengingkarinya. Kadang mereka tidak menemukannya karena belum ada yang menunjukkan mereka ke situ. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang percaya kepadanya. Pertahankan, karena kita tahu ada banyak hal di luar sana yang akan membuat kita ragu dengan Tuhan. Aktivitas kita ini kadang-kadang membuat kita ragu. Kejadian di semesta ini atau di dunia ini kadang-kadang membuat kita ragu. Dengan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, dengan adanya kinerja Allah Subhanahu wa taala, ngapa wong zalim dibiarkan itulah, ngapa kejahatan semakin bertambah, kenapa membuat kita akhirnya benar ni kenapa ada yang ngatur, benar ni kenapa. Orang yang beriman tak bakal terperdaya dengan semua yang dia saksikan. Tetap dia kembalikan seluruhnya kepada Allah. Dia yakin Allah gala yang ngatur itu semua atas dasar kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menguji seorang itu dengan apa? Dengan tidak mendapatkan keturunan. Tapi kalau dia sudah masuk ke marhala yakin, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan gelisah, dia tidak akan mengeluhkan Allah kepada makhluk. Dengan mengatakan kenapa aku tak diberi oleh Allah keturunan. Dia berbaik sangka sama Allah. Dia akan mengatakan boleh jadi kalau Allah Ta'ala beri aku keturunan itu akan membebani dan memberatkan kehidupanku ke depan. Maka Allah SWT sengaja tidak memberiku supaya aku tidak terbeban nanti di kemudian hari. Belajar dari kisah Ashabul Kahfi, cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dibunuh budak kecil tadi, kenapa? Karena besarnya dia bakal kufur dan memaksa kedua orang tuanya menjadi kufur juga. Matinya dia di waktu kecil itu merupakan kebijaksanaan supaya orang tuanya tidak menjadi kufur di kemudian hari. Ini ilmu Allah. Nah kita jangan masuk terlalu dalam. Jangan masuk terlalu. Ngapa tak dibiarkan hidup? Ngapa? Jangan. Ilmunya Allah itu. Jadi kalau anak ini dibiarkan hidup sampai besar, dia akan memaksa kedua orang tuanya jadi kafir. Karena anak ini bakal kafir. Dibunuh oleh Nabi Khidir sewaktu kecil supaya tidak mengakibatkan orang tuanya jadi kufur. Itu hikmahnya. Dan kita tak tahu hikmah-hikmah itu kalau tidak Allah buka. Itu pelajaran. Jadi kalau hal serupa terjadi, kita berbaik sangka dengan mengira seperti itulah. Mengira yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita dan semoga iman kita bisa sampai ke fase yakin sehingga kita bisa tenang menghadapi segala yang terjadi di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf pada Allah kita semua mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina walid siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.